Halo semuanya, selamat sore saya ucapkan dari Kota Malang. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Malang yang baru dan pada perjalanan kali ini saya akan pulang menuju ke Kota Bandung naik kereta api Malabar keberangkatan sore. Namun spesialnya sekarang ini saya akan naik kereta api Malabar di kelas yang lebih mewah, yaitu Malabar Priority. Nah, gimana untuk perjalanan hari ini naik kereta api Malabar Priority dari Malang menuju ke Bandung? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Kurang lebih seperti ini ya untuk stasiun Malang, bangunan baru, halaman luas, terus bangunannya juga besar. Di sana banyak penjual oleh-oleh, terus ada juga loket box di sini, ada juga loket serta layanan pelanggan. Jadi apabila teman-teman mau beli tiket secara langsung atau membutuhkan bantuan petugas, bisa ke bangunan paling kiri ya. Tapi untuk pintu masuk check-in-nya di area tengah sini teman-teman. Sekarang ini udah jam 15 lebih 53 menit, udah 1 jam sebelum keberangkatan. Jadi kita langsung check-in aja ya teman-teman. Bisa check-in secara manual, nunjukin boarding pass sama identitas di paling kanan. Ada juga face recognition, tinggal store wajah bisa langsung masuk. Ruang tunggunya ada di lantai atas ya teman-teman. Di sini ada papan informasi ya. Jadi nanti kereta api Malabar akan tersedia di jalur nomor 2. Di atas ini tuh banyak kursi-kursi yang bisa kalian tempati apabila menunggu kereta. Bahkan ada coworking space juga ya. Bisa sambil kerja buka laptop di kursi meja itu. Kalau naik kereta priority bisa mengakses luxury lounge di sini ya teman-teman. Kita cek dulu. Kurang lebih kayak gini ya, luxury lounge di stasiun Malang. Ruangannya gede banget. Terus di sini tuh hanya ada keberangkatan kereta api Gajayana Luxury. Sekarang ada Malabar Priority, kadang juga ada Brawijaya Priority saja. Cuma 3 kereta, tapi luxury lounge-nya bagus banget. Ada cemilan, terus banyak juga kursi-kursi sofa yang empuk malah. Bahkan di sini tuh teman-teman ada kamar mandi pribadi, tidak bisa mandi ya, cuman untuk buang air aja. Ada wastafelnya juga di sini. Nah, di lounge ini juga teman-teman tuh bisa menikmati beberapa hidangan yang tersedia seperti ada aneka cemilan, roti-rotian, minuman, kopi, teh, dan lain-lain. Apabila teman-teman naik kereta kelas mewah ya di atas kelas eksekutif seperti Malabar Priority hari ini, teman-teman bisa mengakses ruang tunggu luxury ini secara gratis, sudah include dengan tiket. Tapi apabila naiknya kereta kelas eksekutif biasa, mau masuk sini tuh ada tarif berbayar. Kalau nggak salah Rp65.000. Di sini ruangannya nyaman, ber-AC, mau kerja juga enak, terus ada juga beberapa colokan. Mantap ya. Untuk rangkaian kereta api Malabar sekarang tengah dilansir ya teman-teman. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya.
Misi Mbak. Ya, makasih ya Mbak. Permisi. Nomor 1 Delta. Oh, dapat paling belakang ya. Nah, di sini. Pada kereta priority hari ini, saya mendapatkan armada K1 09103 JAKK yang merupakan kereta kelas eksekutif atau di atasnya, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, mulai dinas di tahun 1991, urutan ketiga, dan kepemilikan Depo Jakarta Kota. Nah, jadi untuk kereta priority, semula itu kereta kelas bisnis. Dimodifikasi oleh Balai Yasa Manggarai dan muncul kelas mewah. Kereta priority ini pernah menjadi kereta termewah pada masanya, atau biasa digunakan oleh presiden gitu teman-teman. ACTS merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian, BK adalah berat kosong 35.000 kg atau 35 ton, dan MD adalah mulai dinas di tanggal 21 bulan 10 1991. Di atas ini terdapat sebuah kode trademark ya, F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam, 40 adalah berat maksimum 40 ton, dan 10 adalah tipe bogi atau roda K10. Untuk bentuk bogi K10 kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Bogi yang sama seperti pada kereta New Generation terbaru. Sambungan pada kereta api Malabar ini masih menggunakan karet rubber, sama seperti kereta umumnya ya di Indonesia sejak lama. Lalu di sini ada kopler sebagai sambungan utama antar kereta. Ada juga selang untuk angin pengereman dari lokomotif. Lalu ada rantai yang besar sebagai pengaman tambahan, dan ada kabel-kabel kelistrikan. Masih sempat ke depan untuk rekam lokomotif dinasnya ya, pas mau ditempel. Itu lokomotifnya udah mau dipasang. Lokomotif dinas pada kereta api Malabar hari ini adalah CC 206 1312 Depo Induk SDT yang merupakan lokomotif memiliki 3 ganda roda berpenggerak di depan dan juga di belakang. Lalu lokomotif ini memiliki 2 kabin ruangan, dapat dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. 13 tuh tahun pertama dinasnya ya, 2013, 12 nomor urutannya, dan Depo Induk SDT kepemilikan Depo Sidotopo Surabaya. Untuk susunan rangkaian pada kereta api Malabar hari ini, mulai paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta premium 1, premium 2, lalu kereta makan, dan di belakang kereta makan ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4. Di belakang eksekutif 4 ada kereta priority, dan di belakang priority ada kereta pembangkit. Berbeda dengan kelas eksekutif yang bodinya stainless, kalau kereta priority itu masih mild steel dan warnanya coklat ya teman-teman.
Ini dia untuk peta rute perjalanan pada kereta api Malabar hari ini. Berangkat dari stasiun Malang, akan berhenti di stasiun Malang Kota Lama, Kepanjen, Ulingi, Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Sragen, Solo Balapan, Yogyakarta, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Maos, Sidareja, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipendei, Leles, Kiara Condong, dan berakhir di stasiun Bandung. Ya. Dengan saya Riza, ditemani rekan saya Liana sebagai tanda tempat priority yang siap membantu dan melayani Anda selama dalam perjalanan. Kereta priority yang dirangkai di 45 menit dengan pemberhentian di stasiun Malang Kota Lama, Kepanjen, Blitar, Tulungagung. Yang ada di kanan itu adalah kereta api Tawang Alun dari Malang Kota Lama tujuan Ketapang ya. Gak apa-apa, di sini aja. Mineral dan air. Makasih ya. Menikmati Tepat sesuai dengan jadwal pukul 16:50 kereta api Malabar yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Malang. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di tujuan akhir dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta Priority baru ada 4 orang ya, termasuk dengan saya. Perjalanan dengan kereta api Malabar menuju stasiun Bandung juga akan ditempuh selama 12 jam 55 menit. Diperkirakan akan tiba di stasiun Bandung pada pukul 05:45 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kereta api Malabar, namanya diambil dari pegunungan yang ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kereta ini juga mulai dioperasikan sejak tanggal 30 April tahun 2010. Sekarang itu, kereta api Malabar terdapat 2 keberangkatan dari arah Bandung dan juga dari arah Malang di waktu pagi dan juga di waktu sore hari. Saat ini saya naiknya kereta keberangkatan sore ya teman-teman. Pada umumnya, kereta api Malabar membawa 2 kelas layanan saja yang terdiri dari kereta premium dan kereta kelas eksekutif. Namun untuk perjalanan kereta api Malabar sekarang yang sore hari ada 3 kelas layanan. Yang pertama, kereta premium dengan harga tiket dimulai dari 350 ribuan. Lalu yang kedua ada kereta kelas eksekutif dengan harga tiket dimulai dari 620 ribuan. Dan yang terakhir ada kereta priority dengan harga tiket dimulai dari 730 ribuan. Bahkan sekarang, entah kenapa ya kemarin pas cek beli tiket, saya itu dapat harga tiket 685 ribu aja teman-teman. Tapi ketika dicek juga hari keberangkatan di berikutnya, itu udah normal 730 ribu rupiah sampai dengan 750 ribuan. Dan hitungannya oke banget sih. Hanya berbeda selisih 50-60 ribuan udah dapat kereta priority yang lebih bagus, yang lebih nyaman dibanding dengan kereta eksekutif biasa ya.
sesuai dengan jadwal ya. 17 lebih 22 menit berangkat lagi dari stasiun Kepanjen. Jadi tadi itu setelah kereta berangkat dari stasiun Malang ya teman-teman, langsung dibagiin servis snack. Ini ada snack box, lalu ada juga hydro koko, dan ada air mineral. Untuk dari snack boxnya kurang lebih kayak gini ya, sama seperti snack box pada kereta priority lainnya. Dari 21 Cafe ada roti kering, dan juga ada popcorn kayak gini. Lumayan buat cemilan. Kereta makan itu ada di depan eksekutif 1 dan di belakang premium 2 ya. Pemisah antar kelas gitu teman-teman. Ada ruang kru, ada juga musola di sini. Musolanya lumayan lega, bisa digunakan 2 orang dalam satu waktu ya. Lalu ada juga sendal untuk ambil wudhu. Di sini untuk ruang makannya. Nah, persiapan masuk di stasiun Ulingi ya, tapi tertahan sinyal dan keretanya nutupin PJL. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 18 lebih 4 menit. Kereta api Malabar yang saya naiki telah tiba di stasiun Ulingi. Sudah memasuki wilayah Kabupaten Blitar ya teman-teman. Di Ulingi nampaknya ada beberapa orang yang naik, terutama di kereta-kereta depan ya. Itu yang naik apa yang turun? Yang turun kayaknya. Entahlah. Dan di stasiun Ulingi juga bertemu dengan kereta api lain. Ini kereta komuter lain atau kereta lokal, entah Penataran, entah Doho. Saya nggak begitu hafal ya untuk jadwalnya teman-teman.
Pada menu buka puasa hari ini saya sudah memesan cuanki enak, beli dari Kereta Makan, harganya Rp30.000. Sekarang mungkin ini produk baru dari Reska sendiri ya, bukan dari pihak ketiga macam Xiaomi kemarin. Bentukannya kurang lebih kayak gini nih. Dengan harga yang lebih murah 30.000, dapat isiannya menurut saya lebih banyak. Lumayan ya. Dikasih juga pedas di sini, bubuk cabai. Dan karena baru pulang dari Malang, saya juga udah pesen bakso Malang tanpa kuah ya teman-teman. Jadi ini kayak semacam hacks lagi, pengen buka puasa yang berkuah, pengen bakso Malang, keringannya aja yang dibungkus, terus bisa beli bakso biasa atau beli cuanki kayak gini. Waktu berbuka puasa di wilayah Blitar ya masuknya, sejak tadi sekitaran jam 17:58 teman-teman, dan lebih awal apabila dibanding dengan Bandung ya. Sekarang mulai dulu dari minum. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah seharian gak makan gak minum, begitu pertama kali minum tuh rasanya seger banget ya. Bismillah, buka puasa sekali-kali dengan micin ya, gak masalah lah. Aduh, ini barusan pas mulai makan, cupnya entah kenapa tiba-tiba bocor, padahal sebelumnya nggak bocor ya. Kalau dari rasa cuanki yang sekarang ini menurut saya lebih enak dibanding Xiaomi ya teman-teman. Kuahnya itu nggak terlalu kuat micinnya, pas-pas aja sih. Karena bawa bakso Malang bungkusan dari luar, bakal enak banget sih ini. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 18:25. Kereta api Malabar telah tiba di stasiun Blitar. Ternyata lumayan rame ya penumpang yang turun di Blitar. Pantesan Tarsus Malang Blitar tuh naiknya gila-gilaan teman-teman. Dari Malang ke Blitar tuh 90.000 untuk eksekutif. Kalau ekonominya nggak tahu sih, nggak merhatiin ya. Setelah lepas dari stasiun Blitar, kereta api Malabar udah mulai bisa ngebut ya. Sekarang di angka 115 km per jam. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 18:53. Kereta api Malabar baru saja tiba di stasiun Tulung Agung ya. Ada keterlambatan sekitar 3 menit teman-teman. Yang naik dari Tulung Agung ada, tapi tidak terlalu banyak ya, terutama di kereta-kereta depan. Waktu menunjukkan pukul 19:14. Sekarang kereta api Malabar baru saja tiba di stasiun Kediri. Ada juga ya penumpang yang turun dan naik di stasiun ini. Penumpang Kediri itu biasanya mendominasi untuk hampir semua kereta api yang lewat sini teman-teman. Pukul 19:36 tiba di Kertosono, tapi ini udah mau berangkat lagi ya teman-teman. Kertosono juga menjadi pertemuan dari dua jalur, yaitu jalur dari arah Malang Kediri dan juga jalur dari arah Surabaya Gubeng. Pukul 19:38 berangkat lagi dari stasiun Kertosono, masih terlambat sekitar 2 menit ya teman-teman.
bertemu dengan kereta api Malabar pagi dari arah Bandung menuju ke Malang ya. Jadi Malabar sorenya berangkat, Malabar pagi baru datang. Untuk kereta kelas priority itu memiliki ciri khas interiornya yang didominasi oleh kayu. Jadi kelihatan klasik gitu ya. Kita mulai tour dulu secara singkat. Baru masuk dari kabin, di sini udah ada toilet ya. Toiletnya itu gede banget teman-teman. Toiletnya juga terkesan mewah ya, kelihatan bagus. Untuk fasilitasnya di sini ada tisu, tabung sabun, colokan listrik, wastafel yang gede dengan hiasan marmer, kelihatan bagus ya. Airnya mengalir dengan normal, lalu ada cermin juga yang cukup besar. Di sini ada hand dryer, ada tisu lagi, klosetnya sudah kloset duduk, tombol flush, jet shower mengalir dengan normal juga. Di sini ada pembersih dudukan kloset biasanya dan ada plastik juga. Di samping toilet ini ada ruang kru atau ruang operator dan di sini ada minibar. Nah, kayak gini ya. Dan minibar ini teman-teman bisa nyantai-nyantai sambil menikmati ada beberapa hidangan seperti ada snack kayak gini ya. Ini free. Jadi teman-teman kalau mau nyantai bisa di sini apabila bosan duduk di kabin kereta sana ya. Kurang lebih seperti ini ya untuk kereta api Malabar di kelas priority. Dan dari segi desain interior menurut saya cakep banget, kelihatan klasik, terus didesain warna coklat, bagian lampu-lampu sampingnya juga terhitung cakep ya, membuat suasana di dalam kereta itu lebih cozy lagi teman-teman. Dan untuk kereta kelas priority ini memiliki 30 kapasitas tempat duduk, sudah menghadap arah laju kereta semua kursinya. Di atas ini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang, lalu ada lampu baca juga. Selain lampu baca ada tirai di sini. Tirai ini bisa dibuka tutup ya. Jadi kalau misalkan perjalanan siang, silau, bisa ditutup aja. Lalu ada meja kecil untuk nyimpan cup botol dan lain-lain. Ada juga kantong kecil di sini untuk nyimpan botol dan lain-lain. Terdapat footrest atau pijakan kaki yang ketinggiannya itu bisa diatur sesuai dengan kenyamanan, tapi agak sedikit jeglek ya. Untuk footrestnya ini menurut saya kurang bagus, belum ada update lagi. Di bawah sini terdapat 2 buah colokan listrik untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Bergerak sini terdapat tuas. Tuas di sini itu untuk reclining. Jadi kalau ditarik ke belakang, kursinya bisa mundur ke mode rebahan. Dan ada juga meja lipat kecil. Nah, yang bisa digunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Waktu menunjukkan pukul 19:54 kereta api Malabar yang saya naiki telah tiba di stasiun Nganjuk. Kalau di Nganjuk rasanya nggak ada penumpang yang naik teman-teman, tapi ada penumpang yang turun ya dari kereta depan. Untuk Nganjuk dan juga Kertosono masih satu kabupaten ya, Kabupaten Nganjuk. Cuman stasiun yang ini tuh lebih dekat ke area rame pemukiman. Kalau di Kertosono juga sebenarnya rame, tapi nggak serame Nganjuk yang ini gitu loh. Sekarang ini udah berada di kecepatan 117 km per jam dan rasa-rasanya itu ada benjolan di bogi yang depan teman-teman, sehingga di dalam kereta itu agak sedikit berisik ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 20:28 kereta api Malabar yang saya naiki telah tiba di stasiun Madiun.
Ini adalah stasiun pusat Daop 7 ya. Biasanya di Madiun ada pergantian kru seperti pergantian masinis gitu teman-teman. Terus ada juga pengisian air di tangki toilet kereta. Lalu untuk kereta kelas eksekutif pada KA Malabar yang stainless steel itu diproduksi di PT Inka Madiun ya. Jadi diproduksinya di sini dan keluaran di tahun 2018-2019. Di Madiun juga sekarang banyak paket-paket nih. Mungkin bakal diangkut sama kereta parcel ya. Waktu menunjukkan pukul 20:54 kereta api Malabar yang saya naiki telah tiba di stasiun Ngawi. Saya lupa ya, dulu tuh Malabar sore berhenti reguler apa enggak. Cuman rasa-rasanya tuh kayak baru pertama kali naik Malabar sore dan berhenti di stasiun Ngawi. Saya kira dari arah Madiun itu langsung berhenti di Solo Balapan ya teman-teman. Dan sekarang yang saya perhatiin juga untuk pembangkit dari kereta api Malabar rasanya nggak terlalu bising. Cakep nih kalau pembangkit kayak gini. Biasanya kan kedengeran banget suara dengungannya itu berisik. Sekarang waktu menunjukkan pukul 21:22 kereta api Malabar yang saya naiki telah tiba di stasiun Sragen dan ini awalnya lumayan banyak ya, awal sekitar 5 menit. Akan berhenti sampai dengan pukul 21:29 waktu Indonesia Barat. Stasiun Sragen ini juga melayani beberapa perjalanan kereta api, umumnya kereta-kereta kelas campuran dan full ekonomi ya. Kalau kereta full eksekutif rasanya nggak ada yang berhenti di stasiun Sragen. Ada penumpang priority yang naik di stasiun Sragen juga ya. Dan penumpangnya ternyata nggak sepi-sepi banget. Rata-rata naik itu tadi ada yang di Tulung Agung, ada yang di Madiun, sama ada yang di Sragen. Mungkin nanti lebih banyak kayak di Yogyakarta teman-teman. Sekarang saya mau coba snack yang tadi dikasih setelah kereta berangkat dari stasiun Malang ya. Dimulai dari rotinya dulu nih. Bismillah. Untuk rotinya itu ada isian. Kayaknya serikaya teman-teman. Ada juga ini bagelen. Kayak roti kering gitu, crispy. Ini rasa yang dominannya rasa butter ya, nggak terlalu manis. Dan ada juga popcorn. Popcornnya ini sih yang enak. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 21:52. Kereta api Malabar yang saya naiki baru saja tiba di stasiun Solo Balapan. Stasiun Solo Balapan untuk pemberhentian kereta api yang notabene kelas tinggi di jalur lintas selatan ya. Terus ada juga stasiun Purwosari yang ada di depan, itu untuk kereta-kereta yang notabene campuran ekonomi. Dan juga tadi ada stasiun Solo Jebres untuk pemberhentian kereta-kereta menuju ke jalur lintas utara. Terus di sana juga ada percabangan berbentuk segitiga ya. Ada rel dari arah Solo Jebres ke Solo Balapan, lalu dari Solo Balapan ke arah Gundih, dan dari arah Solo Jebres ke arah Gundih.
Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 22 lebih 34 menit. Kereta api Malabar yang saya naiki telah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Yang turun di stasiun Yogyakarta lumayan banyak di kelas eksekutif ya. Tapi yang naik rasanya hari ini tidak terlalu banyak. Penumpang kereta priority aja ada yang naik 2 orang teman-teman. Jarang-jarang lihat Jogja sepi. Pemberhentian kereta api Malabar di stasiun Tugu Yogyakarta ini mulai pukul 22 lebih 36 menit sampai dengan pukul 22 lebih 41 menit, sekitar 5 menitan ya. Dan untuk stasiun besar di kota Yogyakarta ada 2. Ini adalah stasiun Tugu untuk pemberhentian kereta api yang notabene kelas tinggi, macam full eksekutif, argo, dan beberapa kereta api campuran berhentinya di stasiun Tugu. Tapi ada juga stasiun Lempuyangan yang tadi dilewati. Jaraknya mungkin sekitar 2 km dari stasiun Tugu ini. Itu merupakan stasiun besar untuk pemberhentian kereta yang notabene full ekonomi dan juga kereta campuran. Setelah dari stasiun Yogyakarta ini mulai cukup ramai ya teman-teman. Kurang lebih ada 11 orang penumpang kalau saya hitung. Dan seperti biasa ya, ketika penumpang masuk ataupun juga kereta baru berangkat, Prami itu langsung membagikan servis snack. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 22 lebih 41 menit meninggalkan stasiun Tugu Yogyakarta. Di belakang kereta api Malabar tuh masih cukup ramai kereta api ya teman-teman, macam ada kereta api Batavia, Turangga, Bima. Tapi memang di bulan-bulan ini ya, awal minggu puasa, penumpang kereta api itu nggak terlalu banyak. Rata-rata ya nanti berangkatnya mendekati Lebaran. Jarang-jarang lihat stasiun Tugu Yogyakarta ruang tunggunya sepi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 23 lebih 27 menit. Kereta api Malabar yang saya naiki telah tiba di stasiun Kutoarjo. Sudah memasuki wilayah Kabupaten Purworejo. Di sini kita bertemu dengan kereta api lain, yaitu kereta api Jayakarta dari stasiun Pasar Senen tujuan ke stasiun Surabaya Gubeng yang memegang predikat sebagai kereta terpanjang di jalur selatan dengan total 15 kereta atau 15 gerbong ya. Terdiri dari 13 kereta premium, 1 kereta pembangkit, dan 1 kereta makan. Kereta api Malabar kalau di hari normal hanya membawa 2 kereta premium, 1 kereta makan, 1 kereta pembangkit, dan 4 kereta eksekutif. Totalnya ada 8 kereta atau 8 gerbong. Dan Malabar itu bisa dibilang kereta terpendek di jalur selatan ya. Jayakarta yang terpanjang. Untuk perjalanan kereta kelas priority juga, di tiap kursi penumpang dapat fasilitas bantal ya, kayak gini, nggak didapat di kereta eksekutif. Dan juga selain itu, ada fasilitas selimut. Selimut dan bantal itu tidak untuk dibawa pulang ya, hanya digunakan saat teman-teman berada di dalam kereta api.
Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 00:11 kereta api Malabar telah tiba di stasiun Gombong. Nampaknya tidak ada penumpang yang naik ataupun turun ya di stasiun Gombong hari ini. Akan ada kereta yang masuk ya di jalur nomor 4. Itu kayaknya kereta api Lodaya dari stasiun Bandung tujuan ke stasiun Solo Balapan. Kereta api Malabar berangkat, kereta api Lodaya juga berangkat ya. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 00:35 kereta api Malabar yang saya naiki telah tiba di stasiun Kroya. Tadi ada yang turun ya dari kereta Priority, 2 orang. Dan kalau nggak salah itu penumpangnya baru naik dari stasiun Yogyakarta teman-teman. Gila sih, Jogja Kroya doang loh naik Priority. Mantap ya. Di jalur nomor berapa tuh? Nomor 3 ya. Ada kereta angkutan Ketel. Mungkin ini Mawalo Tanker dari arah Maos ke Tegalarangan PP. Stasiun Kroya itu kalau malam-malam rame banget teman-teman. Karena di Kroya terdapat 2 perpecahan jalur. Ada perpecahan jalur ke arah Bandung yang akan dilewati kereta api Malabar dan ada juga jalur yang menuju ke kanan arah Purwokerto Cirebon. Di stasiun Kroya ini kereta api Malabar akan tunggu bersilang dulu ya dengan kereta api Mutiara Selatan dari Bandung tujuan ke Surabaya Gubeng, dikarenakan jalur dari arah Kroya menuju ke arah Cicalengka masih single track teman-teman. Jadi kereta yang lewat harus bergantian. Berbeda dengan jalur dari arah Kertosono tadi sampai dengan ke Kroya yang sudah double track. Selamat datang para penumpang kereta api dari arah selatan. Lanjut perjalanan Anda telah sampai. Tepat sesuai dengan schedule ya, pukul 00:43 kereta api Malabar diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya. Kalau penumpang Mutiara Selatan cukup ramai ternyata ya. Premiumnya agak sepi sih.
Untuk menu makan saat ini yang disajikan di kereta Priority ada nasi timbel, terus ada juga ikan suwir, balado, ada kentang dan ada kering bayam kayak di sei sapi. Terus ada juga sambal ya di sini. Jadi kalau teman-teman naik kereta kelas Priority atau kereta api wisata lainnya yang jarak jauh bakal dapat servis makan kayak gini selain snack. Dan kita sahur dulu hari ini, berarti perjalanan dengan kereta api Malabar itu dimulai dari buka puasa dan sahur bener-bener di dalam kereta ya. Sekarang kita coba nasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Ini ikannya. Bisa jadi ikan tongkol sih. Tongkol balado ya. Terus ada juga kentang balado. Kentang kayak gini saya suka teman-teman. Dan kering bayam. Kering bayamnya persis kayak yang di sei sapi ya. Mungkin ini makanan dari Reska juga. Oke lah. Untuk menu makanan sekarang saya suka dan enak juga ya. Kita juga dapat satu minuman hangat ya. Boleh milih antara teh ataupun juga kopi. Tapi untuk sahur mah saya pilihnya teh ya teman-teman. Supaya lebih aman di lambung. Pukul 3:35 ya. Memasuki stasiun Cipendei. Ada awal sekitar 6 menit. Dan di Cipendei ini akan berhenti sampai dengan pukul 03:51. Di Cipendei juga ada beberapa jajanan kayak gini. Saya mau beli air mineral teman-teman. Ada UMKM yang bisa teman-teman kunjungi apabila mau jajan ya. Perjalanan kereta api di stasiun Cipendei akan berhenti cukup lama. Normalnya semua kereta api itu sekitar 10 menitan. Dan di sini berhenti wajib untuk pemeriksaan rangkaian dan juga pengereman ya. Itu ya, lagi ada pemeriksaan. Suhu rodanya dicek teman-teman. Dan itu merupakan standar operasional prosedur yang wajib apabila kereta api lewat di stasiun Cipendei. Diceknya itu sama petugas dan petugasnya akan mengelilingi rangkaian kereta, jadi ya membutuhkan waktu cukup lama. Nah, biasanya untuk suhu di dalam kereta api di set di angka 21 sampai dengan 24 derajat Celcius ya. Namun, apabila di stasiun Cipendei sekitar jam 3 pagi, di hari biasa aja tuh suhunya 19 derajat cuy. Karena ini masuknya area pegunungan ya. Memiliki ketinggian 772 mdpl. Asli dingin banget di sini. Satu hal yang saya suka dari kereta kelas Priority ini, dia punya minibar di belakang kabin penumpang ya, dekat dengan toilet. Dan apabila teman-teman bosan di tempat duduk, bisa ngopi santai di sini. Sambil ngeteh yang tadi, ada cemilan juga. Dan minibar ini tidak ada di kereta macam luxury ataupun juga kompartemen ya. Hanya ada di kereta Priority dan juga kereta Imperial. Sekarang waktu menunjukkan pukul 4:31 ya. Kereta api Malabar sudah tiba di stasiun Leles. Dan kereta api Malabar ini berhenti secara normal untuk naik turun penumpang. Azan subuh di Leles ya teman-teman. Jadi sudah memasuki waktunya berpuasa juga.
sekarang ini sudah menunjukkan jam 5 pagi ya. Dan kurang lebih selama 40 menit ke depan, kereta api Malabar akan tiba di tujuan akhir stasiun Bandung. Oleh karena itu, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Kereta api Malabar ini secara reguler hanya ada dua kelas layanan, yaitu kereta kelas premium dan kereta kelas eksekutif. Namun, selama bulan Maret, terhitung dari tanggal 20 Februari, Maret, kalau nggak salah itu terakhir tanggal 1 April ya, kereta api Malabar khusus keberangkatan di sore hari membawa satu kelas tambahan, yaitu kereta priority. Dan kereta priority masuknya kereta api wisata, kereta mewah juga teman-teman. Bisa dibilang kereta priority ini satu tingkat di atas kereta kelas eksekutif. Dan untuk harga tiket kereta api Malabar apabila di kelas premium ada dimulai dari Rp350.000, untuk kereta kelas eksekutifnya dimulai Rp620.000, dan kereta priority dimulai dari Rp700.000. Yang serunya lagi, sekarang ini saya dapat harga tiket Rp685.000, sehingga untuk harga tiket bisa berbeda-beda tergantung kapan hari keberangkatan dan juga kapan waktu pemesanan tiket. Hitungannya untuk perjalanan naik kereta priority kali ini menurut saya worth it banget. Kenapa worth it? Yang pertama, harga tiketnya itu tidak memiliki selisih yang signifikan apabila dibandingkan dengan kereta kelas eksekutif. Memang dari segi kenyamanan kursi mirip-mirip seperti kereta kelas eksekutif, namun di sisi lain kereta priority ini memiliki interior yang mewah. Desainnya klasik, didominasi warna coklat, kayu. Saya suka sih dengan desain dari kereta priority ini. Yang kedua, dapat beberapa servis seperti ketika kalian di stasiun keberangkatan bisa menunggu di ruang tunggu luxury atau luxury lounge. Terdapat beberapa hidangan di ruang tunggu luxury tersebut yang bisa kalian nikmati. Yang kedua juga, selama di perjalanan akan mendapatkan servis seperti snack box, kopi ataupun teh, dan satu kali makanan berat. Sehingga dengan selisih harga tiket kurang lebih ya nggak nyampe 100.000, udah mendapatkan banyak keuntungan seperti itu. Menurut saya pribadi hitungannya worth it ya, nggak perlu mikirin lagi beli makan di kereta makan dan lain-lain. Lalu dari segi kenyamanan, guncangannya menurut saya terhitung cukup baik. Dari segi peredam suara, sejujurnya ini adalah kereta priority paling berisik yang pernah saya naikin. Dan selama di perjalanan, AC-nya menurut saya di setel pas-pas aja. Namun ketika di waktu subuh, sekitaran jam 3 pagi sampai dengan mau nyampe Bandung, AC-nya ini lumayan dingin teman-teman. Krunya juga ramah dan sangat membantu sama penumpangnya. Sehingga apabila teman-teman berencana untuk mudik ataupun juga liburan di masa lebaran nanti, kalian bisa menikmati kereta api Malabar kelas priority ini. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Malabar kelas priority. Selalu berkesan ketika naik kereta-kereta yang notabene mewah atau kereta yang nggak biasanya ya. Kurang lebih selama 40 menit ke depan akan tiba di stasiun Bandung, jadi saya mau siap-siap dulu. Lagi mencoba ke depan, siapa tahu Malabarnya awal saya bisa ngejar lokal ya, tanpa harus nunggu jam 7. Ini udah persiapan masuk Kiara Condong ya. Deg-degan, keburu nggak ya? Ada waktu sekitar 4 menit. Ngejar lokal, thank you Malabar. Pakai lift aja lah biar cepat. Lokalnya berangkat harusnya di jalur 1. Oh, itu lokalnya baru masuk coy. Yes, keburu. Untung tadi udah beli tiket. Wah, timing banget. Ini lokalnya baru masuk, coy.
Alhamdulillah jadi nggak perlu nunggu jam 7. Alhamdulillah bersyukur banget ya. Jam 6 udah nyampe di Ranca Ekek lagi. Padahal seharusnya kalau dari schedule nyampe di Ranca Ekek itu jam 8 pagi. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, kurang lebih selama 13 jam perjalanan dari kota Malang, sekarang saya sudah tiba kembali di kota Bandung. Ya mungkin itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Malabar Priority, salah satu layanan kereta api wisata kereta mewah yang ada di Indonesia. Cocok banget buat teman-teman untuk coba dari arah Malang menuju ke Bandung ataupun juga sebaliknya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.